Sorry ya, tapi menurut saya semua nasabah yang jadi prioritas di bank antara super kaya atau super stupid, nggak ada tengah-tengahnya. Karena gini loh, kalau kamu ultra kaya, punya misalkan 100M, 1T ke atas, mau taruh 1M jadi prioritas di bank anu, ya fine, oke lah, itu 0,1% dari kekayaan kamu, fine. So, video ini sebenarnya bukan untuk mereka yang sudah di posisi seperti itu, tapi ini lebih untuk Anda yang mungkin cuma ada 2M, 5M, 10M, terus memikirkan, pertimbangkan, apa lebih baik aku jadi prioritas di bank supaya gak perlu ngantri, supaya dapat lounge di airport. Sorry, tapi itu keputusan yang stupid, bodoh banget. Kenapa? Aku bantu jelasin. Karena gini, uang itu namanya currency bahasa Inggris, right? Currency itu dapatnya dari arus air, right? Uang itu harusnya diputar terus. Karena kalau stagnan di satu tempat, ya dapatnya ya apa itu yang kamu dapat di bank, cuma deposito 4%, 5%. Sedangkan jangankan jauh-jauh deh, lihat aja 6 bulan terakhir, right? Emas dari berapa ke berapa? 1.900 ke 2.300. Kita pribadi yang main besarnya di kripto, portfolionya udah naik buat 5x dalam waktu 6 bulan, right? Sedangkan kalau kita taruh uang yang sama jadi prioritas nasabah, prioritas di bank, cuma dapat 4% setahun. Bukan per bulan ya, setahun. Oke? So, pathetic. Really. Terus buat benefit apa? Supaya gak perlu ngantri pas mau ke bank. Guys, kita pakai token bank semua, semuanya online. You know, gak perlu ngantri sama sekali. Paling cuma masuk kalau perlu perpanjang kartu atau apa, something like that. Terus benefit kedua apa? Biar kalau terbang naik pesawat di airport bisa nunggu di lounge prioritas, like just pay for it. 100 ribu, 200 ribu, just pay. You know, kenapa harus sacrifice? Uang 1M yang harusnya bisa dikembangin jadi besar sekali malah dijadikan sampah, right? Nah, itu baru dari kacamata kita yang jadi nasabah. Coba kacamata si bank. Benefitnya mereka apa untuk terima 1M kamu jadi prioritas dikunci, right? Ada konsep yang bernama fractional reserve lending. Ini konsep yang mayoritas orang nggak paham. Kok uang bisa diciptakan terus-terusan? Karena kalau kamu ke bank, setor uang berapapun, katakanlah 1M, bank tersebut akan dengan senang hati terima itu, kasih kamu bunga deposito 4%, 5%. Karena mereka bisa pinjamkan 1M yang sama, bukan satu kali doang, tapi total 10 kali lipat. Gak secara langsung, tapi secara global, mereka melakukan itu terus-menerus. Kok bisa? Karena gini, kamu setor 1M, kamu nasabah A, setor 1M ditabung. Banknya pinjamkan, gak seluruh 1M, mereka harus sisahin sebagian buat kamu. 900 juta dipinjamkan ke nasabah B. Nasabah B harus bayar bunga yang lebih tinggi, dan sekaligus nasabah B akan belanjakan utang itu kemana-mana. Yang terima belanjaannya nasabah B, misalkan nasabah C, akan of course ada saatnya mau nabung di bank lagi. 900 juta masuk lagi ke bank, right? Dari situ banknya pinjamkan lagi 810 juta. 90%-nya 900. Dan seterusnya. Nah, ini diterusin, jatuhnya 1M yang original dari nasabah A, yaitu kamu, dipinjamkan 10 kali lipat. Uang yang gak ada jadi ada. Yang dulunya cuma ada 1M, tiba-tiba muncul ekstra 9M. Siapa yang senang? Ya bank. Bank dapat bunga dari seluruh 10M, dan ujung-ujungnya ada 10M ekstra yang masuk ke sistem. Yang dulunya gak ada. Oke? Itu cara kerja uang diciptakan. Dan itu kenapa kalau kamu taruh uang Anda di bank, terima bunga deposito, pasti tergerus sama inflasi, pasti kalah sama hasilnya aset-aset lain, sehingga di kemudian hari kamu gak bisa punya rumah sebesar yang dulu, gak bisa punya batang emas sebanyak sedulu, gak bisa punya Bitcoin sebanyak sedulunya, dan seterusnya, right? Why would you do that? You know, hanya supaya bisa minum kopi di bandara, just pay for Starbucks, you know? So, itu konsepnya dan itu opini saya sih, right? Tapi ngomong gitu, kalau sudah kategori kamu sudah mencapai 100M, 1T ke atas, and 1M untuk jadi nasabah prioritas cuma 1%, 0,5%, 0,1% dari total kekayaan kamu. Congratulations, okay? So, that's fine. Terlepas di luar skenario itu, don't do it. You know, invest ke dirimu sendiri, invest ke aset-aset yang kenaikannya jauh lebih tinggi dari cuma 4% di deposito. And harap kamu bisa don't do it. But anyways, itu opini saya tentang topik itu, dan semoga Anda dapat sesuatu yang bermanfaat. See you guys di next video kita. Subscribe ke channel ini, dan kalau mau join komunitas kami ada di bio atau di deskripsi somewhere, ada yang bisa diklik. See you guys next time, dan sukses selalu.